Selamat malam. Yang terhormat Ibu Dosen Josephine Harianja SAG MPD dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Leticia Ipawati Sinaga, mahasiswa semester 2. Hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk kembali memaknai filosofi mendalam yang tersimpan dalam rumah adat Nusantara. Di tengah kemajuan zaman dan modernisasi, kita seringkali terpesona oleh desain arsitektur futuristik. Sayangnya, ini membuat kita perlahan melupakan rumah adat yang sebenarnya menyimpan nilai-nilai luhur tentang kehidupan, kepercayaan, dan harmoni dengan alam. Rumah adat bukan sekedar bangunan. Ia merupakan perwujudan dari kosmologi masyarakat, pandangan tentang hubungan manusia dengan alam semesta. Misalnya, konsep Trimandala di Bali membagi ruang menjadi suci, netral, dan profan. Sementara rumah Batak Toba terbagi vertikal, dunia atas untuk leluhur, dunia tengah untuk manusia, dan dunia bawah untuk unsur alam. Masyarakat Toraja membangun rumah menghadap utara sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur. Sedangkan rumah Gadang Minangkabau dengan atap menyerupai tanduk kerbau melambangkan kekuatan dan identitas budaya. Setiap detail rumah memiliki makna, arah bangunan, jumlah anak tangga, letak dapur, hingga bentuk atap. Semuanya dibangun melalui musyawarah, mematuhi aturan adat, bahkan pantangan spiritual. Konsep ruang dalam rumah adat juga bersifat hidup. Ada ruang yang sakral dan profan. Ini sesuai dengan pandangan Durkheim dan juga teori oposisi binar dari Levi Strauss, seperti atas bawah, luar dalam, suci najis. Semua ini menunjukkan bagaimana rumah adat mencerminkan cara berpikir kolektif bagi masyarakat tradisional. Sayangnya, saat ini rumah adat mulai ditinggalkan. Modernisasi membuatnya jarang dibangun, dan jika pun ada, sering hanya sebagai objek wisata tanpa makna budaya. Kita memang tidak bisa menolak perubahan zaman, namun kita bisa mengarahkan modernisasi agar tetap berpijak pada akar budaya. Contohnya, membangun rumah adat dengan teknologi tahan gempa, atau menciptakan pemukiman yang tetap mempertahankan nilai kosmologis. Penting juga untuk memasukkan nilai-nilai ini dalam pendidikan. Generasi muda harus memahami bukan hanya bentuk rumah adat, tetapi juga filosofi di baliknya. Karena sejatinya, rumah adat adalah cermin kecerdasan leluhur kita yang sudah hidup ratusan tahun lamanya. Sebagai seorang mahasiswa, kita memiliki peran. Kita dapat melakukan, yaitu satu, mempelajari dan memahami makna rumah adat. Kedua, mengangkat kearifan lokal dalam karya atau gaya hidup kita. Ketiga, aktif dalam diskusi dan kegiatan budaya. Keempat, gunakanlah media sosial untuk menyuarakan pentingnya pelestarian budaya. Kelima, terlibat dalam kegiatan pelestarian di daerah masing-masing. Dengan langkah kecil itu, kita bisa menjadi generasi yang tidak melupakan akar budaya, tapi justru menjadikannya fondasi untuk masa depan. Mari kita lihat rumah adat bukan sebagai peninggalan masa lalu, tetapi sumber inspirasi kehidupan modern yang tetap berakar dan kuat. Atas perhatian dari Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian, saya Leticia Sinaga mengucapkan terima kasih.
dunia tanggung jawab kita bersama. Shalom, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Josephine Haryanja, SHG FPD, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, dan teman-teman sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yesus yang Maha Esa, karena rahmat dan karunia-Nya kita berkumpul dalam keadaan sehat. Pertama-tama saya akan mengenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Sondang Marista Siombing, mahasiswa dari program studi manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bentara Persada. Dalam kesepakatan ini, izinkan saya menyampaikan pokok-pokok pemikiran dari makalah berjudul Perdamaian Dunia, Tanggung Jawab Kita Bersama. Perdamaian dunia bukanlah mimpi kosong. Ia adalah cita-cita besar umat manusia. Cita-cita yang tidak bisa digapai hanya oleh satu negara, satu tokoh, dan satu generasi. Perdamaian dunia adalah tanggung jawab kita semua. Ketika kita melihat berita tentang peperangan, konflik antar bangsa, kekerasan antar agama, dan kebencian antar umat manusia, seringkali kita merasa tidak berdaya, dan kita bertanya-tanya, apa yang bisa saya lakukan? Tapi sesungguhnya perdamaian dimulai dari hal yang paling dekat, dari cara kita berbicara, dari cara kita menyikapi perbedaan, dari cara kita memperlakukan orang lain. Teman-teman sekalian, tanggung jawab menjaga perdamaian bukan hanya berada di tangan para pemimpin dunia, tetapi juga ada di tangan setiap individu, termasuk saya dan Anda. Ketika kita memilih untuk berdialog daripada bertengkar, memahami daripada mencela, membantu daripada menyakiti, kita sedang berkontribusi pada perdamaian. Kita tidak perlu menjadi tokoh besar atau memegang jabatan tinggi untuk mencapai perubahan. Sebab perubahan besar selalu diawali oleh langkah kecil, seperti tetesan air yang mampu melubangi batu. Tindakan-tindakan sederhana yang dilakukan dengan niat tulus dapat meninggalkan dampak luar biasa. Senyum yang kita berikan, maaf yang kita ucapkan, dan empati yang kita tunjukkan, itulah benih-benih perdamaian yang sesungguhnya. Perdamaian juga tidak bisa dicapai jika kita membiarkan kebencian tumbuh subur. Itulah mengapa toleransi sangat penting. Kita hidup di dunia yang penuh perbedaan, agama, budaya, bahasa, warna kulit, dan pandangan hidup. Namun, perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh. Justru, perbedaan adalah kekuatan jika kita mampu saling menghargai. Teman-teman yang saya banggakan, mari kita mulai dari lingkungan terkecil. Ciptakan perdamaian di rumah, di sekolah, di tempat kerja, bahkan di media sosial. Jangan biarkan kebencian dan hoaks memecah belah kita. Sebarkan kasih, tebar kebaikan, dan ajarkan nilai-nilai perdamaian pada generasi muda. Dunia tidak kekurangan orang pintar, tapi seringkali kekurangan yang mau mendengar dan memahami. Maka, mari kita jadikan diri kita agen-agen perdamaian yang tidak hanya bicara tentang damai, tetapi juga menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari sekarang, dari diri sendiri. Karena ketika satu hati memilih damai, satu keluarga akan hidup tentram. Ketika satu komunitas hidup damai, satu bangsa akan kuat. Dan ketika seluruh dunia memilih perdamaian, maka peradaban manusia akan mencapai puncak keemasannya. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua bisa menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Mari kita jaga dunia ini dengan cinta, bukan dengan senjata. Salam damai bagi kita semua. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Josephine Harianja, SAG MPD, dan teman-teman sekalian yang saya kasihi. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan kasih-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini tanpa kekurangan suatu apapun. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Juan Carlos Ginting dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bentara Persada. Para pendengar yang terkasih, keberagaman budaya merupakan salah satu kekuatan terbesar kita sebagai bangsa Indonesia. Keberagaman budaya bukan hanya tentang perbedaan bahasa, agama, ataupun adat istiadat, tetapi juga tentang kekayaan pengalaman, pengetahuan, dan kreativitas yang kita miliki. Dari keberagaman budaya tersebut, tentu saja ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberagaman tersebut, seperti letak geografis, kehidupan sosial daerah, sejarah, dan masih banyak lagi. Dalam dinamika kehidupan masyarakat sendiri, keberagaman budaya memberikan warna tersendiri. Dengan ciri khas budaya masing-masing, memberikan cita rasa yang dalam kehidupan masyarakat. Sebagai contoh, diambil di Pulau Batam sendiri. Pulau Batam sendiri dikenal dengan nuansa dan budaya Melayu. Namun di Pulau Batam tidak hanya dihuni oleh orang bersuku Melayu saja, tetapi juga ada orang suku Batak, suku Jawa, suku Flores, dan masih banyak lainnya. Tidak jarang juga kita mendengar perpaduan antar budaya yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Kita bisa membayangkan bagaimana orang Flores berbahasa Batak, orang Batak berbicara menggunakan logat Jawa, dan masih ada lagi perpaduan budaya yang bisa kita lihat dan kita saksikan. Oleh sebab itu, keberagaman budaya memungkinkan kita untuk belajar dari satu sama lain, untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman, dan untuk membangun masyarakat yang lebih harmonis dan inklusif. Dengan memahami dan menghargai keberagaman budaya, kita dapat membangun jembatan komunikasi dan kerjasama yang lebih efektif antar berbagai kelompok masyarakat sendiri. Namun di sisi lain, keberagaman budaya sendiri bisa menjadi pisau bermata dua dalam kehidupan masyarakat Indonesia sendiri. Tidak jarang, beberapa orang, oknum ataupun kelompok sering menggunakan keberagaman budaya menjadi cara untuk membuat konflik dan permusuhan yang mengakibatkan perpecahan bangsa. Berbagai kasus pernah terjadi di Indonesia akibat keberagaman budaya yang dimiliki Indonesia sendiri. Perang antar suku merupakan kasus yang sering kita dengar. Karena perbedaan paham dan budaya, perang suku bisa terjadi. Beberapa perang suku yang pernah kita dengar diantaranya perang antar suku Dayak dan suku Madura, suku Batak dan suku Flores. Selain perang suku, penolakan akan kehadiran suatu budaya juga masih terjadi di negeri kita tercinta ini. Tindakan penolakan merupakan salah satu cara pembunuhan secara halus, di mana lama-kelamaan budaya tersebut akan menjadi punah dan hilang. Salah satu bentuk penolakan yang sering kita dengar saat ini adalah penolakan pembangunan tempat ibadah. Dasar sederhana dari penolakan tersebut adanya rasa takut dari beberapa orang, oknum maupun kelompok, bahwa budaya tersebut dapat mengganggu kehidupan etnis mereka setiap hari. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa keberagaman budaya bisa menjadi pisau bermata dua bagi kehidupan masyarakat sendiri. Untuk mengatasi agar tidak terjadinya perpecahan karena keberagaman budaya, diperlukan tindakan-tindakan sederhana dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, seperti
Yang pertama, membangun kecintaan terhadap budaya sendiri dengan pendidikan budaya, pelestarian budaya, dan mencintai produk lokal. Yang kedua, meningkatkan toleransi antar budaya dengan cara dialog antar budaya, pendidikan toleransi di setiap sekolah, serta menjauhkan sikap diskriminatif terhadap suatu budaya. Yang ketiga, melakukan penguatan integrasi nasional dengan mempelajari wawasan nasional, penyaringan budaya, dan penggunaan iptek dengan baik. Yang keempat, menguatkan penegakan hukum untuk bidang hak asasi manusia. Dan sebagai mahasiswa, perlu juga tindakan dalam menghargai perbedaan dan keberagaman budaya di Indonesia. Tindakan tersebut dapat berupa: yang pertama, mempelajari dan pelajari budaya sendiri dan budaya orang lain. Yang kedua, aktif dalam kegiatan kampus. Yang ketiga, ikut serta dalam kegiatan lintas budaya, baik itu di dalam kampus maupun di masyarakat itu sendiri. Yang keempat, menjauhkan sikap diskriminasi terhadap suatu budaya. Kelima, rajin dan tekun dalam belajar. Dan terakhir, mempromosikan hidup toleransi dan menghargai sesama dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, saya secara pribadi mengajak kita semua untuk hidup dalam damai, tenang, dan saling menghargai serta bertoleransi terhadap sesama. Mari kita jadikan keberagaman budaya bangsa kita sebagai kekayaan bangsa yang mempersatukan kita, bukan memecah belah kita. Dan itu semua kita lakukan demi Indonesia kita yang lebih baik dan lebih maju. Sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata maupun penyampaiannya. Sekian dan terima kasih. Wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Ibu Josephine Haryanja, SAG, MPD, dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Titin Indah Santian, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bentara Husada Batam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan pidato singkat dari saya yang berjudul tentang pentingnya pendidikan Pancasila. Di era globalisasi yang penuh dinamika ini, nilai-nilai kebangsaan dan kenegaraan seringkali terkikis oleh arus informasi dan budaya asing. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila semakin krusial untuk menjaga keutuhan dan jati diri bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara kita bukan sekedar simbol atau lambang, melainkan merupakan pedoman hidup yang harus dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Pancasila tidak hanya sebatas menghafal sila-sila dan penjelasannya. Lebih dari itu, pendidikan Pancasila bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya, seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai ini harus diinternalisasikan dan diimplementasikan dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, dan maupun negara. Mengapa pendidikan Pancasila begitu penting? Pertama, Pancasila menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang majemuk. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, kita dapat hidup berdampingan secara damai dan rukun, meskipun berbeda suku, agama, ras, dan antar golongan. Pancasila mengajarkan kita untuk saling menghargai, menghormati, dan bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Kedua, Pancasila menjadi landasan moral dan etika bagi seluruh warga negara. Nilai-nilai Pancasila membimbing kita untuk bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab, dan berintegritas. Dengan demikian, kita dapat membangun masyarakat yang bersih, transparan, dan akuntabel. Ketiga, Pancasila menjadi pedoman dalam pembangunan nasional. Nilai-nilai Pancasila menjadi acuan dalam setiap kebijakan dan program pemerintah. Agar pembangunan dapat berjalan secara adil, merata, dan berkelanjutan,
pendidikan Pancasila diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang mampu menjadi agen perubahan dan penggerak pembangunan bangsa. Keempat, di era digital saat ini, pendidikan Pancasila sangat penting untuk menangkal pengaruh negatif dari informasi dan budaya asing yang dapat merusak nilai-nilai kebangsaan. Pendidikan Pancasila yang efektif akan membekali generasi muda dengan kemampuan berpikir kritis dan wawasan kebangsaan yang kuat. Di Batam, sebagai kota industri dan perdagangan, pendidikan Pancasila juga memiliki peran penting dalam membentuk karakter masyarakat berdaya saing dan berakhlak mulia. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, kita dapat membangun Batam yang lebih maju, adil, dan makmur. Sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bentara Persada Batam, saya menyadari penting peran kita dalam mensosialisasikan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Kita harus menjadi teladan bagi masyarakat dan ikut serta dalam membangun bangsa Indonesia yang lebih baik. Sebagai penutup, marilah kita bersama-sama memperkuat pendidikan Pancasila di Indonesia. Mari kita jadikan Pancasila sebagai pedoman hidup dan landasan dalam membangun bangsa yang berdaulat, adil, dan makmur. Semoga Indonesia jaya dan selalu di bawah ridho Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Josephine Haryanja, SAG MPD, selaku dosen pengampu. Yang saya hormati teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Dalvan Siana Ristania Nona, mahasiswi semester 2 dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bentara Persada Batam. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita diberi kesempatan untuk berkumpul dalam keadaan sehat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan pidato yang sangat penting dan relevan dengan dunia pendidikan kita saat ini, yakni tentang implementasi kurikulum Merdeka Belajar di Indonesia. Hadirin yang saya hormati, pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun sebuah bangsa. Sejarah telah menunjukkan bahwa negara-negara maju di dunia mencapai keberhasilan karena memiliki sistem pendidikan yang kuat, adaptif, dan berpihak pada peserta didik. Di Indonesia sendiri, pendidikan terus mengalami berbagai perubahan demi menjawab tantangan zaman. Salah satu perubahan yang paling signifikan dalam beberapa tahun terakhir adalah diterapkannya kurikulum Merdeka, sampai dengan sebuah kebijakan pendidikan yang dirancangkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Kebijakan ini tidak hanya sekedar perubahan kurikulum, tetapi merupakan transformasi paradigma dalam dunia pendidikan kita. Apa itu kurikulum Merdeka? Kurikulum Merdeka merupakan perwujudan dari konsep Merdeka Belajar yang digagas oleh Menteri Pendidikan Bapak Nadiem Anwar Makarim. Konsep ini menempatkan peserta didik sebagai subjek utama pembelajaran dalam memberikan ruang kebebasan kepada guru serta sekolah dalam merancang proses belajar sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing siswa. Dalam kurikulum Merdeka, siswa tidak lagi dipaksa untuk belajar dalam sistem yang seragam. Tidak ada lagi tekanan untuk hanya mengajar nilai atau hafalan semata. Sebaliknya, siswa didorong untuk memahami makna pembelajaran, mengembangkan kreativitas, berpikir kritis, dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan nyata. Struktur kurikulum Merdeka lebih sederhana, fleksibel, dan fokus pada esensi pembelajaran.
Di dalam terdapat proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang bertujuan untuk membentuk karakter siswa agar memiliki nilai-nilai seperti religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, kemampuan berpikir kritis, serta kreativitas. Mengapa kurikulum Merdeka penting? Hadirin yang saya hormati, kurikulum Merdeka hadir sebagai jawaban atas banyak permasalahan dalam pendidikan Indonesia. Selama ini, banyak kritik terhadap sistem pendidikan yang terlalu kaku, terlalu banyak materi, terlalu banyak ujian, dan kurang memperhatikan minat serta bakat anak. Akibatnya, banyak siswa merasa terbebani, tidak termotivasi, dan bahkan mengalami stres dalam mengajar. Kurikulum Merdeka mencoba memutus rantai tersebut. Dengan memberikan ruang kebebasan, siswa dapat mengeksplorasi potensi dirinya. Misalnya, seorang siswa yang bakat di bidang seni tidak harus merasa lebih rendah karena kurang menonjol di bidang matematika, atau siswa yang minat besar pada teknologi dapat diberikan ruang dan dukungan untuk mengembangkan keahliannya melalui proyek nyata dan pembelajaran kontekstual. Selain itu, kurikulum Merdeka juga memberikan keleluasan kepada guru untuk mengembangkan metode mengajar yang sesuai dengan kondisi kelasnya. Guru tidak lagi terikat secara ketat oleh silabus yang kaku, melainkan diberi kepercayaan untuk berinovasi dalam pembelajaran. Namun, kita tidak menutup mata bahwa implementasi kurikulum Merdeka juga menghadapi tantangan besar. Pertama, dari sisi sumber daya manusia. Tidak semua guru berlangsung siap dengan perubahan ini. Banyak guru masih terbiasa dengan sistem lama yang berorientasi pada buku, teks, dan ujian. Dibutuhkan pelatihan dan pendampingan agar dapat memahami dan menerapkan pendekatan baru ini. Kedua, dari sisi fasilitas dan infrastruktur pendidikan. Kurikulum Merdeka menuntut adanya media pembelajaran yang lebih variatif, proyek berbasis aktivitas, hingga akses teknologi. Di berbagai daerah, khususnya daerah 3T atau tertinggal, terdepan, dan tertular, kondisi ini masih menjadi hambatan. Ketiga, persepsi masyarakat. Tidak semua orang tua memahami konsep merdeka belajar. Masih banyak yang menganggap nilai angka sebagai satu-satunya tolak ukur keberhasilan anak. Edukasi kepada orang tua dan masyarakat sangat penting agar mereka dapat mendukung proses belajar anak secara menyeluruh. Meski penuh tantangan, kita harus tetap optimis dalam kurikulum Merdeka, melangkah maju dalam pendidikan Indonesia. Langkah ini menandai perubahan pendidikan yang kaku lebih menjadi manusiawi, dari sistem yang menekankan menjadi yang membebaskan, dari pembelajaran pasif menjadi pembelajaran aktif dan menyenangkan. Kita percaya bisa diterapkan dengan sungguh-sungguh, kurikulum Merdeka akan mampu melahirkan generasi Indonesia yang cerdas secara intelektual, matang secara emosional, kuat secara karakter, dan siap bersaing secara global. Bayangkan Indonesia 20 tahun ke depan. Jika hari ini kita mendidik generasi yang tidak hanya pandai berhitung, tetapi juga mampu berpikir kreatif dan solutif, maka masa depan bangsa ini akan dipenuhi oleh pemimpin, inovator, seniman, ilmuwan, dan wirausahawan hebat yang mengembangkan. Hadirin yang saya banggakan, sebagai pelajar, mari kita sambut kurikulum Merdeka ini dengan semangat baru. Jangan takut berubah, jangan takut mencoba. Mari kita belajar dengan lebih merdeka, lebih bermakna, dan lebih menyenangkan. Kembangkan potensi diri kita, cari apa yang kita sukai, dan tekuni dengan sungguh-sungguh.
Sebagai guru dan orang tua, mari kita dampingi generasi muda dengan kasih sayang, pemahaman, dan dukungan. Biarkan mereka tumbuh menjadi diri mereka sendiri, bukan menjadi bayangan dari harapan sempit kita. Akhir kata, semoga kurikulum Merdeka bukan hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar menjadi gerakan perubahan yang nyata dalam pendidikan Indonesia. Mari kita bersama mewujudkan pendidikan yang membebaskan, memanusiakan, dan mencerdaskan bangsa. Salam sejahtera, salam merdeka belajar. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu dosen, Ibu Josephine Haryanja, SAG, MPD, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman sekalian yang saya cintai. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul di dalam ruangan ini tanpa kekurangan suatu apapun. Dalam kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pidato singkat saya tentang pendidikan di Indonesia, tantangan, peluang, dan harapan menuju masa depan. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Imelda Madana Nurman Gaol, mahasiswa dari Program Studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bentara Persada. Pendidikan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan signifikan menjelang tahun 2025 dan seterusnya. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan akses dan mutu pendidikan antar wilayah, terutama di daerah terpencil. Akibat kondisi geografis yang beragam serta ketimpangan infrastruktur dan kualitas guru. Selain itu, adaptasi kurikulum yang masih lambat terhadap kebutuhan dunia kerja menyebabkan lulusan belum sepenuhnya siap menghadapi tantangan global. Tekanan fisiologi pada siswa akibat sistem evaluasi seperti ujian nasional juga menjadi perhatian. Tantangan lain adalah kualitas guru. Guru adalah ajang untuk tombak pendidikan. Peningkatan kompetensi guru, kesejahteraan, serta profesionalisme mereka adalah kunci untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Tanpa guru-guru yang hebat, mustahil kita bisa mencetak generasi penerus yang unggul. Namun di balik tantangan tersebut terdapat banyak peluang yang harus kita manfaatkan. Digitalisasi pembelajaran dan penggunaan teknologi pendidikan membuka akses yang lebih inklusif dan fleksibel, memungkinkan pembelajaran sepanjang hayat serta kolaborasi global antar pelajar dan guru dari berbagai negara. Program inovatif seperti sekolah unggulan dan penguatan pendidikan karakter berbasis nilai Pancasila juga menjadi harapan untuk mencetak generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan tangguh. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga membuka banyak pintu. Teknologi dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengatasi masalah pemerataan akses melalui pembelajaran daring, platform, pendidikan digital, dan akses ke sumber belajar yang tidak terbatas. Inovasi dalam pembelajaran digital dapat mengaku siswa di pelosok negeri. Semangat gotong royong dan kepedulian masyarakat juga menjadi salah satu peluang terhadap pendidikan. Berbagai inisiatif dari komunitas, lembaga masyarakat, dan struktur swasta swadaya menunjukkan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Kedepan harapan kita adalah membangun sistem pendidikan yang adil, inklusif, dan relevan dengan perkembangan zaman. Pendidikan harus mampu mengembangkan tidak hanya kemampuan akademik, tetapi juga karakter dan keterampilan hidup yang adaptif, serta berwawasan global. Penting bagi kita semua, pemerintah, pendidik, dan masyarakat untuk berkomitmen meningkatkan kualitas guru melalui pelatihan, memperbaiki fasilitas, serta menciptakan kebijakan yang berpihak pada pemerataan mutu pendidikan di seluruh Indonesia. Dengan kerjasama dan inovasi berkelanjutan, kita yakin pendidikan akan menjadi kunci keberhasilan bangsa ini dalam menghadapi era globalisasi dan transformasi digital menjadi Indonesia Emas 2045. Mari bersama mewujudkan masa depan yang cerah bagi anak-anak dan generasi penerus bangsa. Sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kata dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya.
maju